Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada saweria dari Bang Wilzen. Sekalian syukuran anak 1 bulan. Wah, selamat ya Bang Wilzen sebelumnya punya momongan akhirnya. Dari Bang Isra nih, buat ngopi min, tambahin dikit durasinya. Oke nih, kita tambahin beneran ya durasinya. Dari Bang Mario lagi nih, Bang Mario nih kayaknya apa ya guys ya, bisa tiap hari dia. Mata Bang, semangat buat ngopi-ngopi. Oke, terima kasih banyak Bang Mario. Dari Bang Syahdan ya, coba bawain novel Solen 2 yang baru min. Wah, kalau novel lainnya bentar ya, waktu itu pernah Mimin mau bikin novel lainnya kan, mau bawain novel lainnya malah ya diserang teman-teman, ya begitulah ya. Buat kalian yang udah saweria ke Mimin, thank you banget, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya guys ya, amin. Oke, langsung saja kita ke videonya. Tanyun mengirim transmisi suara kepada Komandan Fang Seng. Terima kasih atas perhatianmu. Bawahan tersanjung, bawahan berpikir jernih, dan harus menantang mereka. Setelah transmisi suara, Tanyun berkata dengan keras, Komandan, bawahan akan menantang mereka. Komandan Fang Seng mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun kepada Tanyun, tetapi berkata dengan keras, sekarang Komandan telah mengumumkan bahwa Jing Yun akan menantang Dewa Prajurit Bintang 6 Baihu. Kalian berdua naik ke arena untuk pertarungan. Memegang pedang lebar atribut ruang, Baihu melompat ke arena, tiba-tiba menoleh, mengarahkan pedang ke arah Tanyun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo bertarung. Ketika Tanyun hendak pergi, Baihu berkata dengan cemas, Saudara Jing, kamu berhati-hatilah. Ya, Tanyun menyapu ke arena setelah merespon. Jing Yun, hari ini aku ingin kamu tahu jarak antara kamu dan aku. Baihu berteriak, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Dewa Ruang, formasi pedang ruang. Begitu Baihu memikirkannya, pedang tinggi tingkat kelima dengan atribut ruang tiba-tiba terbang keluar dari alisnya. Total 36 pedang. 36 pedang berputar di sekitar Baihu dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba menyebar, dan ketika mereka melaju di sekitar arena dalam lintasan misterius, tirai formasi pedang menyelimuti seluruh arena. Tanyun dan Baihu berada di dalamnya. Ini adalah formasi pedang yang paling kuat milik Baihu. Dia ingin menghabisi Tanyun dengan serangan tercepat dan terberat. Tangan kiri Baihu membentuk segel di dadanya. Tangan kanannya mengepalkan pedang lebar, dan dia menari dengan kecepatan tinggi dari arena. Adegan mengejutkan muncul. Cahaya pedang 1000 kaki terbuat. Dalam sekejap mata, total 3600 cahaya pedang muncul di langit di atas kepala Tanyun. Mengikuti teriakan Baihu yang dalam, tiba-tiba 3600 cahaya pedang 10.000 kaki berputar-putar di kehampaan, membentuk pusaran dengan diameter 1 juta kaki, seolah-olah langit membuka mulutnya yang besar dan menelannya ke arah Tanyun. Pusaran cahaya pedang dengan diameter 1 juta kaki sangat mengejutkan. Ketika ditelan, kekosongan runtuh berkeping-keping. Jing Yun, hati-hati jika kamu tidak mampu melarikan diri dari arena. Suara Jenderal Besar Bai Feng terdengar di benak Tanyun. Tidak memalukan jika kalah. Hidup adalah hal yang paling penting. Kamu tidak perlu khawatir Jenderal Besar ini. Mudah bagiku untuk berurusan dengan Baihu. Tanyun di arena menyelesaikan transmisi suaranya dan berkata dengan tenang, Fang Seng Zhenjing menghancurkan pedang. Fang Seng Zhenjing adalah teknik atribut angin yang diambil Tanyun menurut ingatannya. Dalam sekejap, ketika hembusan angin bersiul, tubuh Tanyun melonjak dengan kekuatan angin yang seperti gelombang pasang dan naik ke langit. Gelombang kekuatan dewa angin berputar dari kehampaan, seperti pilar raksasa dengan ketebalan 100.000 kaki dan tinggi 1 juta kaki. Dengan suara keras yang cepat, di mata para prajurit yang terkejut, kekuatan dewa angin mengangkat langit. Jing Yun,
Kamu tidak mungkin sekuat ini. Baihu yang memegang pedang lebar mengeluarkan suara ketakutan. Dalam pandangannya, hanya dalam beberapa saat, pusaran yang dibentuk oleh cahaya pedangnya memiliki pertanda kehancuran total. Baiklah, kalau begitu, aku akan bertarung denganmu. Memegang pedang lebar, Baihu dengan panik mencurahkan kekuatan dewa ruang dari tubuhnya dan mengangkat sinar pedang 100.000 kaki dan dengan cepat menebas ke arah Tan Yun. Bukannya aku membencimu dengan kekuatanmu. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku? Tan Yun mengabaikan Baihu, dan ketika suaranya jatuh, pusaran pedang bersinar di udara di atas kepalanya benar-benar menghilang. Menghadapi Baihu yang mengancam, tubuh Tan Yun muncul dengan kekuatan dewa angin, dan tubuhnya naik ke udara, berdiri di udara. Kekuatan dewa angin menghancurkan jari. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tinju kanannya mengayunkan lintasan misterius dan tak terduga dari kehampaan. Ketika cahaya pedang ruang 100 kaki hendak mengenai Tan Yun, tinju kanan Tan Yun tiba-tiba menjulurkan jari. Seperti yang ditunjukkan Tan Yun, tiba-tiba angin kencang melesat keluar dari ujung jari Tan Yun. Kekuatan angin Tan Yun sangat tidak berarti di hadapan cahaya pedang 100.000 kaki. Namun ketika itu mengenai cahaya pedang, pemandangannya mengejutkan terjadi. Mengikuti suara keras yang seperti berasal dari zaman kuno. Di mata semua orang, cahaya pedang seperti 100 kaki itu langsung dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Kekuatan dewa angin Tan Yun seperti kekuatan penghancur, melesat menembus cahaya pedang dan langsung menuju Baihu. Jenderal besar Bai Xiong, dia berteriak dengan suara serak. Kamu bukan lawannya. Lari dari arena dan akui kekalahan. Tidak perlu baginya untuk mengingatkannya. Baihu telah berbalik dan melarikan diri. Namun, kekuatan angin Tan Yun benar-benar terlalu cepat, dan dia muncul di belakang Baihu dalam sekejap. Rambut Baihu berdiri tegak, berbalik di udara, dan memblokir dengan seluruh kekuatannya dengan pedangnya. Sialan! Dengan suara, kekuatan dewa angin mengenai pedang lebar, dan kemudian runtuh. Segera, kekuatan tumbukan tirani datang dari pedang lebar. Di bawah kekuatan mengerikan itu, tulang lengan kanan Baihu yang memegang pedang terputus, dan darah keluar dari kulitnya. Kemudian pedang lebar itu mengenai dada Baihu. Mulut Baihu memuntahkan darah dan menjerit. Dia seperti meteor dari kehampaan dan menghantam alun-alun keras di bawah arena. Baihu jatuh ke genangan darah dan tetap tidak bergerak. Anakku! Bai Xiong sangat sedih. Dia melompat turun dari menara dan muncul di samping Baihu. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara dan berkata dengan ringan, Tuan Bai Xiong, kamu tidak perlu khawatir. Mudah bagi bawahan ini untuk menghabisinya. Kecuali lengan kanan yang patah, luka Baihu tidak serius. Dia syok setelah terkena pedangnya sendiri. Mendengar kata-kata Tan Yun, Jenderal Besar Bai Xiong tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun. Wah, kamu benar-benar kejam. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat alisnya. Jenderal Besar, apa yang kamu katakan tidak autentik. Siapapun dapat melihat bahwa Baihu baru saja menggunakan formasi pedang dan ingin menghabisi bawahan. Bahkan jika bawahan tidak menghabisinya, tidak ada yang salah dengan aturannya. Karena dia adalah cucu Raja Dewa Bai Cheng. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargai bawahan ini. Tapi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa bawahan ini kejam? Di lantai atas, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan muram, Diam! Jing Yun benar, dia telah menunjukkan belas kasihan. Apalagi yang harus kamu katakan di sini? Ayah, adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa membela orang luar? Kata Bai Xiong. Raja Dewa Bai Cheng memarahi. Dalam hatiku, tidak ada seorang pun di keluarga Bai yang orang luar. Memang benar dia adalah cucu Raja Dewa ini. Tetapi kamu harus ingat bahwa ini adalah medan perang. Ada aturan pertempuran dewa perang. Di hadapan teguran, Jenderal Bai Xiong berkata dengan tulus dan ketakutan, Ayah, tolong tenanglah. Anak ini yang tidak sabar dan mengatakan hal yang salah. Setelah mendengus dingin, Raja Dewa Bai Cheng perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun, menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan perlahan mengacungkan jempol kepada Tan Yun. Matanya yang mendung penuh dengan warna persetujuan.
Jingyun, penampilanmu hari ini mengejutkan Raja Dewa ini. Raja Dewa ini dapat melihat bahwa kamu belum menunjukkan kekuatan sejatimu sejauh ini, dan Raja Dewa ini semakin optimis tentangmu. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan semua cucu Raja Dewa ini, mulai sekarang, di hati Raja Dewa ini, kamu akan menjadi cucuku. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Adapun Tanyun, tidak ada gejolak di hatinya, tetapi dia tersanjung di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu. Bawahan tidak akan mengecewakan dirimu. Ketika Tanyun menjawab, Bai Feng sudah tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, 5 saudara jenderal besar Bai Feng memiliki hidung bengkok dan wajah mereka lebih jelek. Baiya sebagai dewa prajurit bintang 7, Bai Ying dewa prajurit bintang 8, Bai Ren dewa prajurit bintang 9. Niat membunuh terhadap Tanyun telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Bai Ren mengirim transmisi suara kepada Baiya. Sepupu, kamu harus menghabisinya nanti. Baiya mengangguk. Pada saat ini di lantai 5 menara, Komandan Fang Sheng menatap Tanyun dan berkata dengan persetujuan, "Anak baik, komandan ini mengira kamu akan kalah, tetapi ternyata komandan ini salah. Komandan ini menantikan penampilanmu selanjutnya." Mendengarkan kata-kata Komandan Fang Sheng, Baiya terbang ke atas dan melesat ke arena. Tubuh halus Baiya dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno. Ketika tangan gioknya terbalik, pedang kuno muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tanyun, dan dia berkata tanpa ragu, "Matilah. Aku tidak akan memberimu kesempatan hari ini untuk meninggalkan arena hidup-hidup. Aku akan menghabisimu dan membebaskan dendam adikku Bai Wen." Mendengar itu, mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang kuat. "Jingyun, jika kamu bisa mengalahkannya, maka kamu bisa mengalahkannya. Jangan sakiti hidupnya, dan jangan sakiti dia." Dalam benak Tanyun, suara nasihat Raja Bai Cheng terdengar. "Aku harap kamu mengerti perkataanku." Dia hanyalah seorang gadis, tidak mengenal pengetahuan umum. Setelah mendengarkan, Tanyun berkata, "Bawahan mengerti." Setelah transmisi suara, saat Tanyun menyapu ke arena, bayangan Baiya melintas, muncul di depan Tanyun, dan menusuk tenggorokan Tanyun dengan pedang. Begitu dia bergerak, dia menginginkan nyawa Tanyun. Ketika Tanyun tiba-tiba menoleh untuk menghindarinya, Baiya berkata dengan tajam, "9 bayangan kuno." Dalam kehampaan seperti riak air, tiba-tiba 8 bayangan Baiya muncul di sampingnya. 8 bayangan kuno, pedang membunuh segala usia. Dalam sekejap, Baiya dan 8 bayangannya menyerang Tanyun. Pada saat yang sama, ketika mereka menyerang, masing-masing dari bayangan memegang 8 pedang mematikan. Total 72 pedang yang mematikan dan menebas ke arah Tanyun. "Baiya, kakekmu menyuruhku untuk tidak menyakitimu. Jika tidak, aku bisa menghabisimu di tempat dalam sekejap mata." Tanyun dengan tegas mentransmisikan suara dan melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip dan sering menghindar di antara 72 pedang. Kecepatannya sangat cepat, sehingga beberapa dari 30 miliar prajurit tidak dapat menangkap lintasan gerakan Tanyun. Pada saat ini, di hadapan hampir semua prajurit, sosok Tanyun dan Baiya menghilang dari arena, dan beberapa di antara hanya tampak cahaya pedang yang menghancurkan kehampaan. Para prajurit berseru, "Kecepatan Jingyun ini dan Baiya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat proses duel mereka saat ini. Ya, aku tidak bisa melihat dengan jelas." Pada saat ini, di Menara Dewa, semua jenderal melihatnya dengan jelas dan menemukan bahwa Tanyun telah menghindari serangan Baiya setiap saat. Apakah ini sudah menjadi kecepatan tercepat Tanyun sejak dia melakukan langkah Dewa Hongmeng? Tentu saja tidak. Pada saat ini, Tanyun hanya menggunakan 70% dari kecepatan langkah Dewa Hongmeng. Setelah 3 napas, cahaya pedang di arena menghilang. Tanyun dan Baiya muncul di depan mata semua orang. Ketika mereka melihat pemandangan di atas arena dengan jelas, mata para prajurit menunjukkan keterkejutan dari lubuk hati mereka. Hampir semua prajurit melihat mata Tanyun berubah menjadi kagum. Mereka melihat tubuh Baiya gemetar dan wajahnya pucat, sementara Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan menekan tenggorokan Baiya. Baiya menatap Tanyun yang sudah dekat.
matanya yang indah penuh dengan kengerian, dan tetesan keringat seukuran kacang di dahinya turun ke pipinya, terus menetes di atas arena. Tepat ketika semua orang bingung kapan Tanyun menunjukkan pedangnya, seorang prajurit dewi yang berhati-hati sepertinya telah menemukan sesuatu, memandang Tanyun dengan kagum dan berteriak, "Jingyun benar-benar luar biasa. Kalian cepatlah lihat, pedang di tangannya adalah milik Baya." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin mendidih. Ini terlalu gila. Aku pikir Baya yang memaksa Jingyun untuk akhirnya menunjukkan pedangnya. Ternyata dia baru saja mengambil pedang dari tangan Baya dalam pertempuran sengit. Ini tidak bisa dipercaya. Seperti semua orang berspekulasi, tepat ketika Tanyun menghindar, dia berhasil mengambil pedang, kemudian menahan Baya. Seluruh prosesnya lancar dan mulus. Itu sebabnya Baya sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit bintang ke-7 yang bermartabat seperti dirinya menghadapi Tanyun akan sangat lemah dan kalah telak. Dia menatap Tanyun dengan ketakutan, kemarahan, dan keluhan, serta air mata perlahan memenuhi matanya. Di depan semua orang, dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi Tanyun, tetapi sebagai hasilnya, Tanyun mengambil pedangnya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya sendiri. Dalam hati Baya, dia lebih suka terluka parah oleh Tanyun daripada pedangnya diambil oleh Tanyun. "Jingyun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti Yaer." Jenderal Besar Baiji benar-benar panik jika Tanyun menghabisi putrinya yang berharga lagi. Tanyun mengangkat kepalanya perlahan, melirik Baiji, lalu menarik pandangannya, menatap Baya yang menangis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah." Setelah berbicara, Tanyun melepaskan tangan kanannya, dan pedang jatuh di arena. Tanyun berjalan menuruni arena tanpa melihat ke belakang. Baya mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kebanggaan di dadanya bergejolak. Sejak kecil, kapan dia begitu dipermalukan? "Jingyun, wanita ini akan menghabisimu." Ketika Baya berteriak dalam hatinya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan pedang keluar dari cincin, lalu menuju ke bagian belakang Tanyun. Adegan ini melebihi harapan semua orang. Raja Dewa Baicheng sangat marah. Ini sangat tidak masuk akal. Jenderal Besar Baifeng berteriak dengan marah, "Jingyun, hati-hati!" Merasakan suara ledakan aliran udara di belakangnya ketika pedang hendak menusuk bagian belakang kepala Tanyun. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Tanyun tanpa menoleh menghindari pedang yang menusuk dan mengelurkan dua jari di tangan kanannya, mencengkeram tubuh pedang dengan kuat. Tepat ketika semua orang diam-diam mengatakan bahwa kecepatan reaksi Tanyun sangat sensitif, adegan mengejutkannya terjadi lagi. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh tanpa menoleh, "Hal yang paling aku benci dalam hidupku adalah penjahat yang menyelinap di belakang. Jika kamu bukan cucu dari komandan besar, takdirmu saat ini akan seperti pedang ini." Begitu kata-kata itu terdengar, kedua jari Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan suara nyaring, pedang di antara jari-jarinya patah. Di lantai 5, Komandan Suben yang sangat ahli dalam senjata memiliki pandangan yang luar biasa di matanya yang keruh. Jingyun sangat kuat. Pedang Baya adalah artefak tinggi tingkat keempat. Komandan Suben terkejut. Sulit baginya untuk percaya bahwa Tanyun, prajurit surgawi tingkat 1, dapat mematahkan pedang tinggi tingkat 4 hanya dengan dua jari. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Pada saat ini, di tengah kerumunan yang menyaksikan pertempuran, Su Yushuan melebarkan matanya yang indah, membuka giginya dengan ringan, dan berkata dengan suara gemetar, "Kakek, kamu mengatakan bahwa pedang yang dihancurkan oleh Jingyun adalah artefak tinggi tingkat keempat." "Ya, itu benar sekali," Komandan Suben menegaskan. "Kakek tidak mungkin salah." Kata-kata kakek dan cucunya seperti ledakan yang menyebabkan kegemparan di kerumunan. Ternyata ini adalah kekuatan sebenarnya dari Jingyun. Dua jari dapat menghancurkan pedang tinggi tingkat 4. Jingyun ini benar-benar kuat. Ya, sangat kuat. Meskipun aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak percaya itu benar. Ketika semua orang berseru, Raja Dewa Baicheng menatap Tanyun, tertawa untuk pertama kalinya, bangkit dan memuji di depan umum. "Sangat bagus, sangat bagus."
Tetapi pada saat ini, di arena, Baya masih dalam keadaan takut kepada Tanyun dan melihat punggung Tanyun dengan rasa malu. Tanyun masih tidak melihat ke belakang ke arah Baya, dan setelah memarahinya, dia terbang dari arena. Setelah Raja Dewa Baicheng memuji Tanyun, wajah tuanya yang keriput memudar, menatap Baya di arena dengan sangat tidak senang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu sialan. Pada akhirnya, Tanyun meninggalkanmu tanpa cedera, tapi kamu bahkan melancarkan serangan yang tidak tahu malu. Kamu baru saja menghina wajah keluarga bayiku." Menghadapi teguran, setelah Baya pulih, dia segera berlutut dan berkata dengan gemetar, "Kakek, tenanglah. Cucu ini gegabah. Aku tidak ingin mendengarkanmu." Raja Dewa Baicheng berkata dengan dingin, "Lain kali, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." "Terima kasih kakek. Cucu tahu bahwa bersalah dan tidak akan pernah berani lagi." Baya bersujud. Setelah Raja Dewa Baicheng mendengus dingin, dia duduk dan berkata, "Komandan Fang Sheng, tolong lanjutkan." Setelah Komandan Fang Sheng menerima perintah, suara yang tua dengan kegembiraan terdengar jelas di telinga semua orang. Sekarang, komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun berhasil menantang Dewa Prajurit Bintang 7 Baya dan menjadi Dewa Prajurit Bintang 7 yang sebenarnya. Sekali lagi, menciptakan keajaiban untuk keluarga Bai kita. Seperti yang kita semua tahu, pasukan keluarga Bai berada dalam posisi lemah di antara pasukan yang dipimpin oleh ratusan Raja Dewa. Namun, komandan ini sangat percaya bahwa di bawah kepemimpinan komandan besar, pasukan keluarga Bai kita akan berperang melawan iblis wilayah luar di masa depan. Itu juga akan seperti Jing Yun, dengan cara yang sama, bangkit selangkah demi selangkah, menciptakan keajaiban lagi dan lagi. Mendengar itu, kegembiraan seperti tsunami terdengar dari kerumunan. "Diam!" Setelah Komandan Fang Sheng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam, dia menatap Tanyun dan tersenyum ramah. "Jing Yun, apakah kamu ingin melanjutkan tantangan?" Tanyun mengangkat dadanya dan berkata dengan tidak arogan atau rendah hati, "Bawahan akan lanjut." Suara Komandan Fang Sheng terdengar. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa selanjutnya Jing Yun akan menantang prajurit bintang 8 Baying. Baying yang luar biasa keluar dari kehampaan. Sosoknya berkedip beberapa kali dan terbang ke arena dengan gagah. Baying membalikkan tangan kanannya dan tongkat dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Dia melambaikan tongkat itu dengan tiba-tiba dan menuju ke arah Tanyun dengan agresif. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jing Yun, selama aku Baying ada di sini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi Dewa Perang Bintang 8. Memikirkan upaya Baying untuk menganiaya istrinya di kota Junyunfang, ekspresi Tanyun acuh tak acuh dan menakutkan. "Hari ini, aku akan memberitahu orang bahwa betapa bodohnya dirimu." Dengan mengatakan itu, Tanyun mengambil langkah ringan, melintasi kekosongan ratusan ribu kaki, dan muncul di arena. Baying menyimpitkan mata pada Tanyun. "Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sama gilanya dengan mulutmu." Tubuh pertempuran angin dan guntur. Dalam sekejap, tubuh Baying melonjak hingga 300 kaki. Tongkat di tangannya juga melonjak hingga lebih dari 300 kaki. Di tengah retakan kehampaan dan siulan hembusan angin, kekuatan Dewa Angin dan Guntur mengebor keluar dari tubuh Baying dan berputar di sekelilingnya pada momentum yang sangat menakutkan. Aura Baying juga melonjak liar dan segera mencapai semi suci tingkat 3. Dia sangat kuat. Merasakan aura pihak lain, Tanyun membeku di dalam hatinya. Jika Tanyun menggunakan semua metodenya, dia dapat dengan mudah menghabisi Baying. Tetapi di mata semua orang, dia secara alami tidak dapat menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, formasi pedang Dewa Hongmeng, tubuh tirani Hongmeng, dan 3 kekuatan lainnya. Dengan cara itu, Tanyun tahu bahwa perlu waktu untuk mengalahkan Baying. Setelah mengambil keputusan, cincin Tanyun berkedip. Kapak atribut angin dan guntur tingkat kelima muncul di tangannya. Teknik tongkat Dewa Feng Lei Batian. Baying bersiul panjang. Dia memegang tongkat dan melayang ke udara. Dengan restu dari kekuatan angin, kecepatannya sebanding dengan kecepatan Tanyun setelah menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Kecepatan yang sangat cepat. Orang ini layak menjadi Dewa Prajurit Bintang 8. Ketika Tanyun berpikir dalam hati,
Baying keluar dari kehampaan. Sosoknya melintas ribuan kali dengan lintasan misterius. Dan kemudian dia memegang tongkat dan mengayunkan ke arah Tanyun. Pada saat yang sama, yang mengejutkan adalah ribuan bayangan tongkat yang tumpang tindih tiba-tiba muncul di langit, bergegas menuju Tanyun ke segala arah. Menghalangi jalan Tanyun, membuat Tanyun tak terhindarkan. Komandan Su, apakah menurutmu Jing Yun akan menang? Komandan Fang Sheng menatap Tanyun dan berkata kepada Komandan Suben di sebelahnya. Komandan Suben berkata dengan jujur, "Aku pikir Jing Yun akan kalah. Bagaimanapun, dia hanya prajurit bintang 1. Ranahnya terlalu berbeda dari Bai Ying." Ketika kedua komandan berkomunikasi melalui transmisi suara, Tanyun juga memuntahkan kekuatan Dewa Angin dan Guntur, sutra kapak pembunuh iblis. Dalam benak Tanyun, rambutnya berterbangan dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia memegang kapak dewa dan menari dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Segera, ada serangkaian bayangan kapak setinggi langit dengan Tanyun sebagai pusatnya. Setiap bayangan kapak langit menabrak setiap bayangan tongkat. Dalam ledakan suara yang mengejutkan, semua bayangan kapak dari langit bertabrakan dengan bayangan tongkat yang datang, dan kekosongan runtuh satu demi satu, berubah menjadi ketiadaan bersama. Pada saat ini, tidak hanya kekosongan di atas arena yang hancur, tetapi bahkan kekosongan seluruh medan perang menjadi berantakan. Di langit yang penuh dengan retakan, Bai Ying dengan ketinggian 300 kaki. Dia memegang tongkat dan berkata dengan tidak percaya, "Apa yang terjadi di sini? Teknik kultivasi macam apa milikmu? Itu sangat kuat." Bai Ying tidak pernah membayangkan bahwa kapak Tanyun begitu kuat. Terkejut dan bingung, Bai Ying menukik dan memukul Tanyun dengan tongkat. "Tidak peduli jenis latihan apa, kamu hanya perlu tahu bahwa aku akan mengalahkan dirimu." Tanyun tidak mengelak atau menghindar. Dia memegang kapak. Dia menebas tongkat raksasa yang jatuh. Hati Tanyun membeku, dan dia dipentalkan ke dalam kehampaan lebih dari 300 kaki, dan jatuh ke arena. Di sisi lain, Bai Ying juga terlihat ngeri. Dia merasakan dampak yang kuat, yang berasal dari tongkatnya. Ada suara keras, dan ketika Tanyun yang memegang kapak jatuh di arena, dia melompat ke udara, mengetukkan jari kakinya ke tanah, lalu memegang kapak, meraung keras, dan naik ke langit lagi, melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Bai Ying. Pada saat ini, mata Tanyun merah, dan dia berteriak keras, "9 kapak untuk menaklukkan iblis." Setelah sosok Tanyun melihat di sekitar Bai Ying 9 kali dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba cahaya kapak 900.000 kaki menyilaukan yang mengandung kekuatan guntur, seperti membuka dunia dan menebas ke arah Bai Ying. Melihat pemandangan ini, di lantai 6, Raja Dewa Baicheng sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Ini 9 kapak untuk menaklukkan iblis yang telah lama hilang. Jika Raja Dewa ini tidak salah, Jing Yun seharusnya menggunakan teknik kapak." Begitu kata-kata itu keluar, di lantai 5, 3 komandan terkejut, dan di mata keruh mereka ada warna kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, para jenderal lainnya dan 30 miliar prajurit tampak linglung. Secara alami, mereka tidak tahu kekuatan kapak pembantai iblis, tapi Baicheng, Raja Dewa, dan 3 komandan mengetahuinya. Dikatakan bahwa di antara ribuan klan, ada 2 metode utama kapak dengan atribut angin dan guntur. Satu adalah sutra kapak pembantai iblis, dan yang lainnya adalah kapak gila. Kedua keterampilan kapak ini di masa lalu, sebelum jatuhnya Hongmeng Supreme, semua prajurit dewa atribut angin dan guntur dari bawah Hongmeng Supreme mempraktikkan 2 keterampilan kapak ini. Mengandalkan 2 keterampilan kapak utama, mereka tak terkalahkan dalam medan perang melawan iblis wilayah luar. Kemudian, setelah jatuhnya Hongmeng Supreme, prajurit bawahannya dikirim oleh Xi Yuan Supreme dan Xingtian Supreme ke medan perang. Tetapi 2 makhluk Supreme meremehkan tingkat kesetiaan para prajurit itu. Para prajurit itu lebih suka dihabisi oleh iblis daripada melawan, dan menggunakan hidup mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Hongmeng Supreme. Sejak itu, 2 keterampilan kapak hebat telah menghilang. Raja Dewa Baicheng dan ketiga komandannya tahu tentang ini, begitu pula dengan Tanyun. Alasan mengapa Tanyun menggunakan kapak untuk berurusan dengan Bai Ying adalah untuk merindukan bawahannya yang sudah meninggal.
Raja Dewa Baicheng dan 3 komandan melihat Tanyun benar-benar menampilkan sutra pembantai iblis yang hilang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat ini, Baying di langit di atas arena, menatap ke 9 kapak, tidak lagi mempertahankan kekuatannya apapun, dan berayun untuk menghadapinya. Dengan suara keras yang memekakan telinga, ketika Baying buru-buru memainkan tongkatnya, sebuah adegan yang membuatnya ketakutan terjadi. 8 cahaya kapak yang telah menghilang. Setelah mereka berubah menjadi keempaan lagi, mereka tiba-tiba tumpang tindih. Dalam keruntuhan langit, aura kapak ke-9 meroket 9 kali dan menghantam Baying. Baying yang tidak bisa mengelak tepat waktu, memblokir dengan sepasang tangan raksasa yang memegang tongkat. Dan dalam suara keras yang memekakan telinga, kapak menebas tongkat dan tiba-tiba kekuatan yang tak tertandingi mengalir pada 2 lengan raksasa Baying yang memegang tongkat itu. Ketika suara gelembung meledak terdengar, kulit di kedua lengan besar Baying pecah, memperlihatkan tulang berdarah. Dengan teriakan Baying, tulang kedua lengannya tiba-tiba patah karena tidak tahan dengan kekuatan penetrasi. Saat kedua lengan Baying patah, kedua lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya, dan tongkatnya jatuh ke bawah. Namun, kapak Tanyun masih ditebas ke arah kepala Baying. Jika dia terkena, konsekuensinya bisa dibayangkan. Baying pasti akan mati. Jingyun, ampuni nyawaku. Baying jatuh ke dalam kehampaan dan memohon belas kasihan. Ketika Baying menabrak arena dan memuntahkan darah, Raja Dewa Baicheng buru-buru berkata, "Jingyun, kendalikan kapakmu." Dengan ledakan keras, kapak itu menebas keras pada arena di samping Baying. Arena tiba-tiba bergetar hebat, mengirim Baying yang terluka parah terbang dan menghancurkannya ke alun-alun di bawah arena. Baying mengerang dan berguling kesakitan. Tanyun berlama-lama dan mendarat di arena. Dia membenci Baying dan berkata, "Bajingan, jika bukan karena kakekmu, aku pasti akan menghabisimu hari ini. Mulai sekarang, jika kamu berani memprovokasi aku lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Mendengar suara Tanyun, Baying meraung dalam hatinya. "Jingyun, aku bersumpah bahwa jika aku tidak bisa menghabisimu, aku tidak akan menjadi manusia." Tepat ketika Baying diam-diam marah, mata semua orang yang hadir berubah ketika mereka melihat Tanyun, terutama 30 miliar prajurit. Mereka menatap Tanyun dengan kagum di matanya. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Sheng berkata dengan penuh semangat. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jingyun berhasil menantang Baying dan menjadi dewa perang bintang 8. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton bersorak. Di antara mereka, hal yang sama berlaku untuk bawahan Jenderal Besar Baili. Setiap saat yang kuat akan dihormati, itulah kebenarannya. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng bangkit dari tempat duduknya, mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu menatap Tanyun dan bertanya, "Jingyun, yang baru saja kamu gunakan adalah sutra kapak pembantai iblis." Tanyun berkata, "Komandan besar, apa yang bawahan gunakan memang sutra kapak pembantai iblis." Oke guys, mungkin ceritanya sampai sini dulu, dan nanti kita lanjut ya. Nggak tahu, mungkin kalau nggak malam besok pagi ya, mungkin malam bisa sih guys. Kan Mimin agak santai hari ini. Ya coba ya, nanti Mimin usahakan bisa upload lagi. Sebelum video dimulai, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.